Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu dulu ya Pak, bisa bapaknya sedikit. Kalau acara keluarga itu memang ibu dulu gitu. Yang pertama, saya beri masukan dulu pada panitia. Sebenarnya ngomong-ngomong dengan duduk kayak begini itu ya boyoke rada enak. Jadi kesannya jadi kita itu ya apa namanya mau ke resto dibanding mau ngomong-ngomong. Tapi ya monggo saja. Saya sendiri kemarin ada saat begini boyok saya sakit karena tidak make-up. Ya, yang kedua, saya ini bukan pemateri, nanti biar Ustaz tampil saja ya. Saya mewakili ibu-ibu, mewakili orang tua untuk bincang-bincang ya, masalah anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahmatullah, hidup itu sebuah proses. Itu harus kita samakan juga. Hidup adalah sebuah proses. Sehingga yang dinamakan proses itu memang bagaimana kita memperhatikan ya, memperhatikan langkah-langkah kita dan akan bertemu dengan banyak hal ya, akan menghadapi berbagai perubahan ya. Dan orang yang sampai puncak kalau di dalam syariat disebut tawakal adalah orang yang selalu memperbagus proses. Karena hasil ya, itu tidak akan bisa mencerminkan keseluruhan. Yang bisa memberikan bagian-bagian perbaikan yang besar adalah proses. Kalau kita harus melihat hasil itu dalam rangka memperbagus proses. Kedua, bahwa anak adalah sebuah fasilitas untuk menyempurnakan karakter orang tua. Anak adalah fasilitas untuk menyempurnakan karakter orang tua. Maka dalam bab asbabul inhiraf, babnya itu ya, sebab penyimpangan ya. Yang maksud penyimpangan itu bukan punya kelainan ya, sebab kita itu atau anak itu tidak berjalan ala fitrah, itu penyebabnya 90% adalah orang tuanya. Jangan juga proses itu, pokoknya kita apa yang ngomongin dulu ya. Tapi memang kan sekali lagi hidup itu adalah sebuah proses. Kalau toh kita akan berbincang tentang pendidikan anak, ya, maka itu merupakan refleksi dari bagaimana kita menyempurnakan bakti kepada orang tua kita. Kenapa? Ya karena perjalanan kita dulu jadi anak, ya kan, kemudian menikah, itu tetap menyisakan hal-hal yang salah. Sementara dalam kaidah syariat dikatakan bahwa setiap kesalahan itu harus dihapus dengan sebuah ujian. Nah, itu harus kita samakan dulu. Nanti kalau kemudian tidak sama, boleh jenengan catat, kemudian kita bincangkan ya. Karena itu penting. Banyak sekali kita lihat konsentrasi pada hasil anak ya, itu meninggalkan kesempurnaan orang tuanya. Ya, makanya tadi bincang-bincang karena nanti orang itu akan menghadapi ujian sendiri-sendiri sesuai yang dulu dilakukan orang tua. Itu yang jadi masalah itu begitu. Jadi kadang-kadang itu tidak semata-mata karena kemudian sekarang adanya HP dan sebagainya ya, itu ya memang menjadi hal yang memperparah ya. Tetapi faktor yang kemudian menjadi penyebab ya itu adalah apa yang dulu dilakukan. Istilahnya kita dibersihkan. Maka saya sering bilang sama anak-anak gini, kamu tuh kalau tidak bantu ya,
Saya tuh dari pertama nikah sampai sekarang nggak pernah punya pembantu. Kata Pak Jibet, Umi kalau nggak dicarikan pembantu, nanti Umi itu amannya sedikit, katanya gitu. Ya. Banyak anak banyak rezeki itu memang enggak. Banyak anak jelas banyak barokahnya. Kenapa? Kerjaannya banyak. Iya enggak? Ya. Emang ada pengambilan barokah? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah, kecuali tadi kita banyak anak, banyak kerjaan terus gemeng, wah itu terjadi banyak hal yang kurang bagus. Ya, jadi tadi anak saya begini. Saya itu satu hal yang kemudian saya terapkan kepada anak itu, dia tidak boleh marah ketika disuruh sholat. Saya janjian dulu. Janjian itu kalau pas hidup bu, jangan tidur bangun jangan itu. Nyawanya belum kumpul ya. Nah kalau pas apa namanya saya bilang satu hal yang ingin kamu membantu ya, kalau sholat yang senang. Nah anak itu kalau di kalau kak buang sampah kak tapi kok belum dijual tapi apa sih saya tidak ini kalau tentang sholat itu tadi adalah bagian yang penting ya. Nah, saya bilang kamu tuh tidak bantu tidak apa itu latihan. Cuma kalau kamu itu tidak beramal soleh keras sekarang itu nanti kamu diuji dua hal, satu istrimu, dua mertuamu. Ada gitu. Umi itu kalau doa yang benar, yang baik-baik itu tuh bukan doa teori, dan gitu. Kan tidak percaya ya kan? Begitu. Dan itu benar, itu penting ya. Jadi tuh kalau kita tuh bakti kepada orang tua itu kan bagus, oh itu ada tanggungan. Nah, ada tanggungan. Pasti akan diuji dengan neputri, suami dan mertuanya. itu pasti sudah dikatakan. Makanya tadi saya kembalikan lagi, kalau kemudian kita tuh diuji macam-macam dengan anak-anak dan diliti dulu ya. Apakah memang tadi kita ada hal-hal yang salah ya? Atau kesalahannya kecil tapi agak parah. Ada ibu-ibu tuh mengatakan begini, Budinya saya itu termasuk orang yang pemaaf kecuali pada satu orang. Aku gampang memaafkan kecuali pada satu orang, suami saya. Kasusnya berat itu, satu orang suami saya ya. Ya, makanya seperti kemarin ya kejadian viral itu ya, ada seorang istri nangis-nangis pulang ke tempat ibunya. Kenapa? Karena suami sudah tidak bisa dipercaya. Saya sudah tidak mendapatkan ketenangan, saya sudah tidak bisa mempercayai. Kenapa? Karena dia lihat suaminya itu setiap bulan mengirimkan uang ya kepada seorang wanita, namanya itu maka dia. Nah kemudian bapaknya ya, suaminya telepon bapaknya bahwa benar saya memang setiap bulan mengirimkan uang kepada seorang wanita dan benar saya tidak memberitahu istri saya karena wanita itu paling dibenci oleh istri saya sehingga saya tidak ingin mendapatkan tambah kerusakan dalam jiwanya. Siapa wanita itu? Ibu suaminya. Bayangkan, ini si istri itu nggak suka dengan mertuanya itu sedemikian nanti jenenge mertuanya nggak ngerti. Ya mungkin mertuanya itu namanya Joko, mungkin ini Joko. Kayak seperti nama, saking begitu. Kenapa istrinya sangat tidak suka kepada mertuanya? Karena mertuanya itu jualan gorengan. Ya, jualan gorengan. Dan kenapa suaminya selalu ngirim kepada mertuanya itu? Mertuanya itu walaupun jualan gorengan setiap bulan selalu memberikan sedekah pada anak yatim. Dan bilang sama anaknya, kamu meh titip apa enggak? Ya, untuk sedekah anak yatim. Itu direwangi pulek gitu ya. Direwangi pulek ya. Nah, kemudian begitu. Nah itu tadi kan kelihatannya itu hal yang wah, oh cuma begitu aja kemudian balik itu lukanya sangat dalam. Dan selama itu kemudian luka ya
maka itu akan berefek panjang. Kasus ketiga, saya itu bertemu dengan ini saya bertemu dengan anak-anaknya dan anak-anaknya itu guru Quran, guru dan sebagainya. Tapi ujiannya berat, ujiannya berat. Saya tuh sampai ini anak kecil-kecil kok diuji seberat itu. Gitu. Nah, terus kakaknya kita saya panggil, saya bilang, "Nok, coba kamu tanya pelan-pelan pada orang tua, ya, apa yang dilakukan sampai ujian itu sedemikian?" Nah, ternyata ibunya itu memang nyun sewu, lisannya itu tajam, lisannya tajam, melukai ibunya, mertuanya, suaminya, gitu. Dan karena banyaknya luka itu ujiannya banyak. Dan Allah memperkirakan ibu itu tidak bisa menyangga sendiri, sehingga diberikan sebagian-sebagian pada anak-anaknya. Ya, memang harus kita duduk permasalahannya kan. Kita bisa sampaikan saya ini kepada ibunya, saya teliti kepada ibunya itu. Nah, ibu itu aktivis pengajian, Nah, cuman ya tadi lisannya itu kurang bagus, maka aktivis dan memang ya dia bertanggung jawab pada rumah, ya. Dia kalau mau berangkat sukanya pengajian, mau berangkat pengajian sudah dibersihkan semua, sudah masak, kemudian dia mau berangkat. Ditanya sama orang tuanya, pengen tidur, mau kemana? Apa jawabnya? Pengajian mesti tekon gitu. Nah, kemudian keluar, ketemu sama suaminya, ya. Balik jam piro? Yang mbuh to ya kudu panitia ku nek wis bar kan ya balik senengane ribut. Ya, pergi pengajian. Ya, pergi pengajian, kemudian pulang lagi, ternyata di tempat makanan itu masih utuh, dan dia stres. Akhirnya nggak dimakan, maka bilang lagi, kalau dimasakin nggak dimakan, nggak dimasakin pada teriak semua. Dan pokoknya aku nggak mau pikir lagi, aku mau berangkat pengajian kan? Saya hanya menceritakan 10 menit peristiwa, ya, yang belakangan. Dan jangan dikira setiap apa yang kita lakukan, setiap ekspresi kita itu dibalas. Ibu, bapak, saya hanya ingin memberitahu bahwa kesulitan-kesulitan yang menghadang kita mendidik anak itu sebab 90% ada pada jalur proses orang tua. Jangan tersinggung. Maksudnya kira tidak berdaya, mungkin tidak tepat aja gitu ya, tidak tepat. Ada beberapa kita bisa menyembunyikan kesalahan, tetapi Allah yang maha kasih sayang sama kita itu kepengen membersihkan agar jalan menjadi mudah. Hidup itu bicara tentang diri kita, bukan orang lain. Ya, nah itu sebabnya maka kemudian kita akan meneliti kembali ya jalur-jalur syariat. Kenapa kemudian kita itu diberikan gas ya dalam proses kehidupan itu dengan proses pendidikan, karena proses pendidikan itu timbal baliknya besar, ya kan, timbal baliknya besar. Dan itu nanti akan menentukan proses pendidikan akan menentukan bagaimana letak kita dimudahkannya di dunia dan kemudian diletakkan kemuliaan di surga. Kenapa? Nah, orang yang ada di surga itu kan memang orang-orang pilihan yang mempunyai aktivitas-aktivitas ya, kebiasaan yang memang baik. Enggak ada lah orang penyanyi tingkat dunia, kenapa dia mencari prestasi penyanyi nomor 1 di dunia karena nanti di surga akan menyanyi, itu kan jurain tahu kan menyanyi kan tidak ya. Kenapa kita belajar Quran, kenapa kita ngaji, kenapa kita ya karena surga begitu ya kan begitu. Maka anak-anak itu juga begitu bagian-bagian cerita ya kemudahan-kemudahan itu. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, setengah jam Pak. Ya setengah jam nih Pak. Teorinya dipatang tuh, teorinya dipatang. Ya, jadi begini.
sejak awal anak lahir itu ya, anak lahir itu oleh Allah diperintahkan kepada orang tua untuk memberikan garis-garis langit yang akan memudahkan proses kehidupan. Yang pertama itu dididik untuk taat, dididik untuk taat. Dididik untuk taat itu ya apa namanya, kita ya kalau bayi ya kemudian kita perdengarkan dia kebaikan, kemudian mau mendengarkan gitu ya, kemudian ya kita didik bagaimana makan. Bayi itu kalau lahir itu sudah dipegang sama setan ya, makanya setiap bayi apa anak kecil itu lebih suka makan minum ngencot jari ini. Maka bagaimana kemudian mendidiknya, digantikan ya sampai dia punya anak. Sejak awal sudah dikondisikan begitu ya. Termasuk tadi kemudian kita menyuapi dengan bacaan basmalah, kemudian doa dan lain sebagainya, itu mengkondisikan fisik ya untuk menjadi taat. Karena ternyata penyebab fisik sulit untuk berbuat baik, malas dan lain sebagainya adalah makan minum tangan kiri dan tidak berdoa. Makanya kadang-kadang itu harus diteliti dulu, ya diteliti dulu. Itu bagian penting karena fisik itu sejak kemudian kita sudah bertaruh sejak lahir, maka ketaatannya itu diganti kemudian tangan kanan ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketaatan itulah yang kemudian akan menurunkan rahmat. Itu kalau bayi. Nah ini tetap ketika nanti anak itu kemudian berangsur ya, umurnya bertambah sampai kemudian akil balik itu kan akalnya sudah bisa membedakan. Dia sudah diberi tanggung jawab ya, kemudian sudah mendapatkan bagian balasan dosa atau tidak. Tapi sebelum itu prosesnya adalah proses kebiasaan ya tadi apa namanya taat. Kemudian yang kedua bermuka berseri. Kenapa? Bermuka berseri itu disamakan dengan suka bersedekah, maka akan dibangunkan jalan yang mudah dalam kehidupan. Itu maka saya tuh paling tidak suka kepada anak yang digoda sampai nangis itu heran ya. Cucu saya itu kan kalau pergi itu cucu ikut saya semua sama mobil. Kalau sama tante sama omnya jadi beda nanti nangis ya. Heran saya kata, nanti nangis itu nangis ya. Belum mandek ya. Kenapa? Karena anak itu belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa. Maka satu hal yang harus diterapkan adalah bermuka berseri, dibangunkan jalan yang itu nanti sampai dewasa itu harus diperhatikan bermuka berseri. Maka saya itu ibu zaman anak-anak itu kalau disuruh kan aneh, ya disuruh kemudian tidak mau, kemudian marah itu nambah dosa. Maka saya itu kalau anak-anak tidak dalam keadaan senang saya tidak nyuruh ya. Kalau saya ngamuk wes malah dosa kaget ya. Anak saya yang kaget kalau sekarang udah gede banget, bobotnya 108. Itu saja kan gitu anak-anak itu. Mau dalam saya bilang Sem mau SD, Umi mau, ya kamu mau, ya. Terus asal pergi dari SD titip telur belas. Ya terus benar. Kalau mau kebab, Umi mau, ya dia nggak mau kalau dibilang, dikira aku yang minta, ya Umi beliin. Nah dia tolong obat nyamuk, seket. Nah kalau disuruh langsung, beli tuh sekarang apa besok? Sekarang apa besok nggak digoreng sekarang apa besok? Begitu, jadi sampai gitu. Tapi kalau kita ketahui sulitnya kita mengkondisikan tadi itu juga harus bermuka berseri. Sulitnya kita mengkondisikan itu salah satu seperti saya katakan ya, orang-orang sekarang itu memang kurang gigih di dalam syukur dan sabar. Maka khususnya itu ujian yang sangat sering diberikan Allah kepada kita, itu apa? Kecewa. Kenapa? Orang yang berlatih untuk menahan kekecewaan dan kemudian menggantikan dengan kalimat-kalimat baik, doanya ijabah saat.
kita itu salah paham ya, dikira ya Allah hidup kok seperti ini. Itu kalimatnya salah, hidup memang seperti ini ya. Kecewa itu bagian yang penting dalam proses pendidikan manusia. Kenapa? Karena orang sekarang gitu, soal sabar, doa lah sabar ini ya, pengen anak ini lahir, pinter, ya gagah, ayu dan sebagainya. Maka sering saya cerita itu karena itu memang sebuah fakta ya. Ada seorang, ada keluarga ya, itu 10 tahun tahun ke-11 hamil, tahun ke-11 bagaimana bayar kebahagiaan, maka dia baca Quran, dia pilih makanan sehat dan lain sebagainya sampai 9 bulan. Lahirlah bayi wanita yang cantik tanpa kaki. Tanpa kaki, kedua kakinya tidak ada. Maka ibu itu diam lama sekali. Dia tidak ingin kata-kata yang pertama keluar adalah kekecewaan. Dia ingin kata-kata yang keluar pertama adalah kata-kata yang menjadi sebab kemudahan dan keberuntungan bagi mereka. Diam lama, maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah orang yang memandangku memujimu. Ini kenapa senang saya ceritakan, karena itu nggak ada di hadis. Itu internalisasi keindahan dari seorang ibu yang merasa dikecewakan. Maka tadi dia terus berusaha untuk bagaimana orang memuji Allah, bukan memuji diri. Maka ketika anak itu kelas 1 SD, dia juara. Diletakkan di, kalau dulu kan mejanya tinggi, diletakkan di meja guru itu. Karena tidak punya kaki agar orang bisa lihat semua. Yang namanya orang lihat itu kan komentarnya macam-macam ya kan. Ada orang yang kadang-kadang komentar, nek bocah lahir cacat pun yang kadang-kadang punya banyak kelebihan. Menurut saya sekali gitu. Tapi ternyata komentar yang ada di ruang itu hanya satu, subhanallah wallahu akbar, seperti doa. Menjadi sebab orang memuji Allah, itu luar biasa yang akan dia dapat. Begitu SD, SMP, SMA disingkat ibu, tulis ini. Ya. Lulus SMA dia masuk ya ke UGM, psikologi. Sekolahnya di tingkat 3, dia menolak, maka dia sekolah itu pakai kursi rodanya diangkat temannya, dia digendong begitu. Asal orang lihat mesti komentar subhanallah wallahu akbar. Ada orang yang bentuknya seperti itu tapi punya semangat yang kuat. Ya, sampai kemudian lulus, langsung lulus. Lulus ditanya, kamu mau kerja dulu apa nikah dulu? Ya, bagi dia gini, ya terserah Allah yang menempatkan. Kalimat itu kalimat keimanan, Bu. Nenek saya itu mau ngomong, ya mesti kudu berusaha. Sok kabeh-kabeh Allah mungkin biasanya pengajian jarang. Ya, nah ternyata Allah itu memberikan jodoh dulu. Ya, seorang laki-laki yang gagah, maksudnya tidak cacat, pinter, bagus, ya, kira. Orang yang ada di situ semua berbeda. Subhanallah, wallah. Nah, demikian juga ketika mau melahirkan. Orang melahirkan itu katanya pegang kaki, ya Bu. Bapak-bapak itu mungkin berat. Kaki, itu kakinya nggak ada. Jadi dokter itu wirawiri ini piye gitu. Kata ini sudah jadi psikolog. Katanya kenapa dok? Gimana ya Bu? Apa dioperasi saja? Maka ibunya itu mengatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu sudah dengan caranya masing-masing. Oh gitu Bu. Ayo Bu, kalau itu lain. Ternyata bayinya bisa lahir normal, ya, sehat, ya, tidak cacat. Maka dokternya pertama kali mengucapkan subhanallah, wow. Nah, itu bentuk kekecewaan itu kalau ditahan gitu. Nah, saya sudah tahu apa namanya teorinya. Jadi kalau kita menghadapi banyak kekecewaan itu Allah menunggu doa penjenengan. Entah dikabulkan. Ya karena orang tua tuh Pak repot banget, apalagi ibu-ibu ya biar tugasnya dari terbit matahari sampai terbenam mata bapak ya. Nah, terbenam matahari tugasnya nambah kek ya. Dungo terus nak kabul anaknya. Dungake anaknya
dia yang emang ya Allah mampu udah salah bema. Kalau ya mamanya anak ya, anak-anak sekarang ya itu bukan durhaka, bukan tidak baik, tapi memang untuk andelnya ya saya setuju. Nah orang PE ya bukan, orang durhaka, ini memang untuk andel ya anak-anak sekarang. Ya mungkin karena anaknya begitu itu. Nah saya juga ngalami, saya tuh bilang sama anak saya, Kak, beliin obat Kak. Sama kata dia gini, hujan nih, apa sih menengah? Soalnya jamnya halus, tapi kan bikin terus asik ke batu beda. Nah kalau dia itu masuk ke kamar, ada telepon dari temennya, diangkat. Nah, terus keluar lagi pakai jaket. Mau kemana? Jemput temanku. Nah kata bilang nih, Jan, aku mau genting. Hujan mana kak? Dia peringis coba, peringis. Anak-anak tidak merasa bisa peringis. Lah ye, obatnya mungkin aku tak belikan sekalian. Tapi aku kurangnya besok. Mana besok? Maka saya ambil jaket juga. Naik sepeda motor bareng dia jajaran. Umi mau kemana? Beliau. Ya. Kalau saya sudah muter ya. Kenapa saya ke belakang? Karena saya tahu ketika saya di jalan kemudian berdoa, jangan. Ya. Berdoa bunga kayak mau bunga kayak gitu. Nah, secara umum setiap hari saya juga berdoa. Saya doa itu kalau nyebut nama, maka kebaikan orang itu masuk ke kita. Maka saya itu setiap hari berdoa untuk 16 orang anak cucu tadi. Rabbi shrah li sadrina wa yassir li amrina wahlul 'uqdatam lisanina yafqahu qaulina khususan ila Andika, Adib, Abdullah, Ibrahim, Qasim itu sampai 16. Yang penting kejadian ketahui efeknya saya itu kerjaannya banyak, termasuk kerjaan rumah itu ya kadang-kadang ya harus saya. Dan mana itu Kak sudah bersih-bersih ya tenang aja ini sudah bersih. Nah itu seluruh urusan saya itu alhamdulillah selesai dengan mudah dan lancar, semua selesai tiap hari. Setiap saya sudah malam saya berdoa ya Allah alhamdulillah Rabbana innaka taqabbal minna. Kenapa? Karena saya dapat 16 kemudahan, 16 kelapangan dan 16 kesempatan untuk selalu beribadah. Berdoa. Ya, maka itu akan jadi bagian. Tadi itu tadi bagian kita berseri itu ya ojo kecewa ya. Orang ibu-ibu itu tak bilangin kita tuh harus berseri agar dimudahkan. Apa pertanyaannya? Bu dia agar kita bisa selalu berseri, bolehkah kita membayarkan cak lontong? Mana cak lontong? Astagfirullahaladzim. Maksudnya biar ngekek. Itu kasus namanya. Ya, jadi tadi bermuka berseri itu salah satunya memang bagaimana kita berlatih untuk menahan kecewa. Jangan ya Allah hidup saya itu bukan semua sudah pulang sama suami anak-anak ya silahkan terima semoga kalian bahagia biarlah saya menderita ini film kayak judulnya ya apa ya saya paling tidak suka melukai jiwa saya ya jadi kalau kemudian saya itu ngomong sama anak-anak di jam tidak enak itu berarti magnet kepribadian saya itu kurang bersih misalnya habis syukur ini saya bilang sama anak saya yang perempuan Kak, kamu itu sekarang harus berusaha untuk melatih ngurus rumah ya, jangan bantu ngurus rumah, kamu sudah gede apa jawabnya apa sih? Masalahnya Mi, kita itu berbeda strategi ya saya bilang oke, saya suruh berusaha tetap semua oke, silakan beraktivitas Umi mau nambah ngaji, saya langsung nambah baca Al-Quran nambah tidak, kenapa? Karena kata-kata saya itu kan baik kenapa kemudian tidak diterima? Itu berarti magnet yang ada pada jiwa saya itu memang kurang bagus, kurang aja itu saja ya. Itu jangan dibuat menderita ya. Ya kan? Prosesnya kan begitu. Nah makanya sebelum kemudian banyak terjadi saja saya itu selalu mengandalkan amal-amal pagi yang agar jiwa itu tetap siap, tetap bisa apa namanya sumringah. Amal pagi itu mulai dari kemudian kita zikir sesudah sholat ya tahu subhanallah subhanallah subhanallah. Oh, tabungan tasbihnya itu akan menjadikan kita dimudahkan lapang dada. Kalau ternyata
habis sholat wis wirid, habis sholat terus ngamuk, nah tambahinnya 100. Atau kadang tasbih kita itu enggak sempurna ya, tapi kita subhanallah itu malaikat bisa ngomongnya ngomong-ngomong. Malaikat nyatat subhanallah pengen alhamdulillah. Itu saya bapak-bapak negur ngene tok ning ra ngomong. Anak saya itu wis gede tak bebas sholat ini. Kamu bunyi gitu loh. Nah itu kemudian kalau pagi saya itu baca ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu kalau sore baca surah Yasin sama As-Sufan, kalau malam baca apa namanya As-Sajdah dan Al-Mulk. Ya Allah, itu tuh nggak dipraktekkan ya sebetulnya. Saya kan tidak biasa saja, tapi luar biasa. Saya membiasakan begitu setiap hari, banyak terjadi keajaiban. Bahkan sebelum saya menyelesaikan masalah berlalu terselesaikan. Kan berdasarkan latihan, ya. Dibiasakan saja. Nah itu tadi, kan kadang-kadang ada masalah itu yang memang tidak ada maknanya itu. Ya. Anak saya itu mondok, kalau jurusan universitasnya sih masing-masing jurusan mondok sudah 6 tahun, ya. Tinggal ujian terakhir itu 2 minggu. Seminggu sudah dilalui, dapat WA saya. Nih aku mau pulang, tidak lulus, tidak apa-apa. Itu maksudnya itu. Karena ujian seminggu, terus itu. Dan anak laki-laki yang pintar, yang saya tidak bisa diomong. Sulit, juga cara pol dia merasa, dia udah merasa memikirkan keputusan ini, ya presidennya. Nah, saya segera membiasakan, ya. Kemudian saya sampaikan kepada Allah, tapi tadi saya memang sudah biasa titik. Saya, ya Allah, kalau engkau terima bakti ya, kepadamu, ya, ibadah, wirid, baktiku kepada keluargaku, baktiku pada dakwahku, kalau engkau menerimanya, maka aku sedekahkan semuanya pada anakku. Bukakan hatinya. Saya cuma begitu aja. Orang jalur juara, bukakan hatinya. Selesai saya berdoa, habis saya gini, aku nggak jadi pulang, nggak jadi pulang, ya, tapi amalku sentai. Maka kemudian saya mulai nabung lagi. Tabungan amal yang cepat itu 1 membaca Quran, 2 wirid Quran. Karena bisa dicoba, ibu dicoba terus. Ya karena memang kenapa ibu dan bapak-bapak tak sempat, walaupun dalam bahasa TikTok menjenengan nyanyi anak ini. Jadi bahasa TikTok tak buka, bu, kabeh. Nah ini malah itu TikTok lain kok ya. Jadi kenapa dari TikTok ada bapak ibu? Bahasa TikTok itu kalau saya dalam dakwah itu bahasa TikTok yang saya kasih dakwah itu maksudnya bahasa mudah, praktis. Ya, kan dikatakan ada seorang ulama menasihati anaknya, kalau kamu mau keluar rumah, baca Quran dulu seperempat jam. Ya, kata anaknya sampai hormatnya pada bapaknya, ya dia membaca Quran terburu-buru sampai kantor terlambat. Paginya diulang lagi, dia baca Quran sudah tidak terburu-buru dan tidak terlambat. Begitu diulang terus sampai dia tidak terasa ternyata bisa baca setengah jam dan tidak terlambat. Sampai kadang-kadang dia sering bisa membaca 1 juz, karena 1 juz itu setengah jam lebih dikit. Bacanya jangan pelan-pelan, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Mulai suwi, gitu. Nah, dia heran dengan perubahan kehidupan dia. Maka dia tanya sama bapaknya, kenapa sekarang tugas-tugas yang banyak diberikan padaku itu bisa selesai dengan mudah? Biasanya dia untuk dan karirnya menanjak cepat. Maka kata bapaknya, Quran mula yang meluaskan waktu, Quran mula yang menjadikan kualitas amalmu, dan Quran mula yang mengangkat kemuliaan kehidupan. Itu, ya, itu tuh nyata loh, itu nyata. Ya. Jadi
memang itu bagian. Nah, kalau bapak-bapak belum maksudnya entah sempat, entah ini dan sebagainya, ya minimal salah satu di antara keluarga itu memang harus menghidupkan. Itu kemudian saya nabung lagi, kemudian ada masalah di anak saya yang kedua itu punya kasus di jantung. Anaknya sudah 2. Masalahnya apa? Mau cabut gigi, ada pembuluh yang terhubung ke jantung. Cabut gigi itu harus tanda tangan ICU. Cabut gigi itu tanda tangan ICU. Ya. Nah, akhirnya minta doa. Setelah 5 tahun itu saya kembali nyedekahkan amal kepada anak saya. Nah, anak saya itu bilang, aku tuh kemarin masuk rumah sakit tuh takut demi operasi nanti kalau ada apa-apa. Ternyata temen operasinya itu tidak kayak operasi. Aku memang gue amal pun tadi, amal 5 tahun dong tadi. Ternyata tidak apa-apa, Umi, santai aja. Tapi ya saya sudah bilang sama dia ya. Nah, ibu itu sangat bagus. Yang perlu diketahui bahwa kehidupan di dunia itu hampir 99% tergantung garis-garis. Dan saya sering sekali, bahkan belum sampai menyelesaikan masalah. Itu apa kemudian memberikan. Nah, tadi kalau kemudian kita tuh ada masalah berat, memang kapasitasnya harus ditambah. Tadi babnya jangan lupa agar muka kita tetap berseri, ya. Jangan malah bocah kok gak masalah terus. Baik sumbernya wong tuane kan kacau. Ya, nah, kemudian yang kedua, ngomong yang baik. Ketiga ya, ngomong yang baik. Ngomong yang baik, yang benar. Kenapa? Karena itu nyakit garis. Saya bilang sama Umi itu bisa lihat kamu tuh besok bagaimana. Ya, ngomong yang baik, ya, itu akan memperkuat garis keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang namanya ngomong yang baik itu kita ngomong masuk ke dalam jiwa kita. Ya. Nah itu kemudian membuat garis keberuntungan. Yang namanya ngomong itu termasuk status, termasuk FB. Ya. Ibu-ibu itu ada yang pagi-pagi mengubah status hari yang cerah. Allah memberikan tambahan karunia, tingkatkan kesyukuran agar kita mendapatkan kemudahan. Ditutup terus isa-isa kelontang-kelontang. Kata suaminya gini, kowe kok ora padha mbek statusmu kok mati. Wah, konangan iki. Nah, itu tadi contoh kata-kata walaupun di status tapi nggak masuk ke dalam segala macam. Makanya kita tuh nganti ra tau ndonga. Soalnya pokoknya didongake ning grup. Sampai seneng uripe ya Allah alhamdulillah saiki rasa ndonga karek amin. Lho padahal doa yang naik ke langit itu adalah doa yang dilantunkan lisan, Bu. Wong sing ngirim donga ki lho mati tak ngerti dongane iki sinau bola kuwi pas. Nek sing koyo donga wingi kok akeh to sing endi ya kok. Ya kan aku pas ya kan. Jadi hal-hal yang penting itu jangan orang kita itu aku ngirimi ASS BNBB. Lah apa yang mereka kan tidak itu donga kan ora. Wis jawabane BBB. Padahal kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dijawab malah ASS BNBB. Menjadikan ini menjadi buku berarti itu markanya kurang canggih. Gimana kurang canggih ya? Ya, jadi kata-kata itu menentukan. Jadi tidak. Ya. Nah, ada seorang ada dahulu kalau kemudian misalnya suaminya kasar atau istrinya bermasalah, ya sudah tidak ada hubungannya. Kalau kita membangun keberuntungan itu apalagi pada anak. Saya itu jujur saja tidak pernah menasihati anak-anak kecuali mereka tanya. Ya kan ada jawab. Soalnya tidak dinasihati ya Bu ya. Dia tidak tanya, kita keburu-buru gitu. Kalau di rumah ya biasa. Oh ada sampai bilang nasihati anaknya bilang Pak, dah mas, nanti lama-lama mama malah nangis. Nggak nasihati panjang gitu, saya nangis. Jadi anak itu mesti akhirnya mesti nangis. Tuh kan, makanya mama itu ngomongnya jangan panjang-panjang. Nanti nangis itu berarti di rumah blas gitu.
selanjutnya adalah beramal soleh, rajin ya, melakukan amal soleh, termasuk di dalamnya tadi. Ibu saya itu tidak pernah melewatkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu dilipatkan 700 kali lipat. Sekali lagi saya katakan apa namanya tambahan kemudahan, tambahan balasan yang besar itu ya, itu akan memudahkan yang ada. Saya tuh setiap kali Ramadan saya bilang sama anak, khatam 3 kali saya kasih hadiah 1 juta dan lipatannya. Kata anak gini, emang Umi punya duit? Enggak. Kamu ngaji ya, nanti duitnya akan datang. Saya hanya ingin memberitahukan anak-anak bahwa kebaikan itu berbanding lurus dengan rezeki. Dan kesempatan itu hanya ada di Ramadan. Benar Ramadan saya kosong yang maka anak saya itu ada yang khatam 6 kali dan sebagainya. Jadi saya harus dapat. Tapi tadi uangnya oke sesuai dengan. Saya hanya ingin menunjukkan anak. Bahkan anak saya tadi keluar kerja. Aku keluar kerja ini kayaknya aku sudah masuk kerja di banyak persengketaan nggak bagus dan sebagainya. Ya terserah enggak apa-apa. Kalau keluar kerja sehari di rumah 3 juz. Ya aku tak cari kerja lagi nih. Pokoknya karena 3 juz itu beli 3 juz itu ya. Ya 1 juznya itu kita dapat satu juz sehari itu sebulan dapat 3 juta. Itu minum. Makanya saya sampaikan guru-guru minta insya itu ada yang belum sampai 3 juta ya Pak gajinya Pak? OTW Pak? Belum Pak, itu gajinya belum juta OTW. Saya kalau ngisi guru-guru ya Pak ya, itu ya tadi kurang dikirim Pak. Baca Quran itu luar biasa loh, itu saya perlu buktikan sendiri. Saya bukan mau sombong, saya itu gurunya ibu-ibu itu memang tidak dikasihkan bekerja lalu dapat rezeki dari mana? Dari mereka. Dari mereka harus saya tidak kerja. Kalau aku tadi bogil-bogil yang udah ditakut, karena memudahkan seluruh urusan. Ya, nah apa namanya ibu-ibu rahmatullah tadi bagian yang memang harus dibangun ketika anak-anak itu boleh sampai kemudian anak-anak sudah tahu. Tetapi ya tadi memang hal-hal yang apa namanya diberikan kepada anak itu ya paling umur. Ada ibu-ibu yang bertanya begini, Bu Diah, bagaimana agar anak saya itu bisa sholat khusyuk? Namanya ibunya udah besar kan gitu. Ya maksud saya karena dia itu kan anak baru, jadi harus ngasih contoh adiknya. Saya tanya umurnya berapa? 7 tahun. Itu dia memang baru lagi ini tuh kadang-kadang kemudian menjadikan hal yang tidak bagus. Ya kan? Karena yang namanya mendidik sholat itu tahu waktu. Oh, kadang-kadang ibu berdoa minta rezeki yang banyak, dapat pesanan yang banyak. Itu sholatnya sih hilang. Ya karena itu pesanan saya punya kan rasido ini dan sebagainya. Nah, kan begitu. Tahu waktu sholat, gerakan baru bacaan sholat. Nah, maka kalau dalam tadi di sekolah diminta kalau di rumah diawasi, pendidikan anak itu ada 3. 1 pendidikan karakter, kebiasaan, munculnya sifat itu di rumah. 2 sekolah itu mempermudah cara berpikir seseorang agar bisa punya pilihan-pilihan yang tepat dengan ilmu. Yang ketiga, proses leadership ya, kepemimpinan itu hanya didapat ketika bergaul dengan masyarakat. Jadi ya memang harus dicari cara, maka di dalam proses pelatihan itu ya memang bagiannya kan bagaimana membiasakan karakter anak di rumah mulai dari jujur dan sebagainya ya harus tadi kalau urusan rumah kita bicara tentang rumah, sekolahan untuk mempermudah bicara tentang sekolah. Karena menurut saya sekolah itu gini, anak-anak sekarang itu kelas 1 SD itu tasya banget, kenapa? Bukunya dibawa kabinet. Dapat dua semua tuh, kadang-kadang soalnya gurunya itu jadwalnya ganti-ganti gimana ya kan? Proses pembentukan yang tepat itu, maka saya bilang, saya di hadapan bunda saya bilang sama gurunya, kalau tidak punya hadiah minta saya kasih hadiah. Kalau mau pulang tanya sama anak besok jadwalnya apa? Gitu, biar jadi pemikiran. Sampai di rumah aja, dapat kayak apa? Tahu. Mama tanya kepada guruku, mana kayaknya pada guruku ya kan? Ya saya tak tanya sama temanku ya tadi pakai HP, jawabannya tidak tahu. Nah itu namanya prosesnya kurang berhasil karena anak-anak itu
harus ditanya terus ya, ditanya terus Asma datang dan dikasih pretes lah, istilahnya pretes ya. Apa yang tadi kamu lakukan sebelum berangkat dan sebagainya untuk menetapkan cara berpikir pilihan kita. Tapi kalau kebiasaan jadi bayar atau tidak itu memang ada di. Nah itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan ya, 3 hal, jangan dicampur-campur karena memang harus ini sendiri-sendiri difasilitasi untuk berkembang dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Nah termasuk HP itu ya, itu sebenarnya kan memang sekarang tuh eranya era media ya, sehingga memang harus banyak tugas yang dia memakai HP. Jadi HP itu diperbanyak untuk dia membuat misalnya menyampaikan hadis ya dan sebagainya. Cuma satu saja masukan, kalau ada lomba di media itu jangan dilempar keluar dulu kabeh begini like-nya ya gitu ya. Itu di sekolah dulu tuh ya anak ya orang tua ya, sehingga yang dilempar keluar itu sudah berkualitas gitu. Sering dimintai sedekah like. Ya, sedekah like kan. Kalau tidak bagus kan ya pusing juga, itu maksudnya itu piye. Jadi pagi banyak cucu saya itu sering saya bilang kalau pagi gitu, sini ayo hafalan gitu ya. Ya saya tak suruh ajarkan dia, tak suruh video sendiri. Umurnya kan 1,5 tahun ya di video sendiri. Tapi itu semua prestasi ngomong apa saja dia, itu agar dia tahu bahwa HP itu bisa bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk membuat dia berkarya ya dan lain sebagainya gitu, walaupun tetap dalam pengawasan. Nah kalau tadi kasus-kasus yang disampaikan tadi itu ya jelas tidak semua, maka juga jangan digeneralisir ya, karena tidak semua. Dan kalau memang sudah sampai saraf HP itu ya Bu bisa merusak saraf, harus segera terhubung dengan psikolog atau psikiater pakai obat saja, karena memang harus diatasi, tapi tidak usah semua ditekan. Maksud saya pertemuan keluarga kayak gini itu kan bukan untuk bagaimana ya, artinya ya masing-masing kita punya pola dan sendiri-sendiri di dalam mendidik gitu ya. Cuma saja kalau kemudian sudah terjadi kasus, maka yang berkasus ini memang harus segera ditangani. Tidak usah memang kondisi sekarang tuh seperti itu, cuma ya memang tidak diumumkan, tetapi memang harus segera, karena HP itu terhubung dengan saraf ya. Kalau sudah sarafnya kena kemudian konslet misalnya gitu ya, itu memang orangnya sendiri itu tidak bisa mengatasi. Misalnya ya seperti game ya, seperti kepengen teriak, itu ternyata itu yang lengket itu saraf. Jadi itu harus diatasi secara medis. Kadang-kadang bukan sarafnya, anaknya itu juga tidak kepengen begitu gitu loh Bu ya. Jadi itu memang ada kasus itu ya, memang ya melihat ada game dan sebagainya, saraf ke sini tidak terkena gitu ya. Nah ternyata ketika sudah dihadapi dengan medis, paten dan sebagainya ya, itu ada yang kemudian bisa sembuh. Jangan sampai kemudian terlambat. Perlu diketahui tidak semua menjadi kesalahan anak sendiri, kadang-kadang tidak begitu, tapi sarafnya sudah kena gitu ya, sudah pernah dibantu setan dan sebagainya, sehingga memang perlu penanganan medis ya yang terhubung agar tidak terlalu saraf ya lengketnya itu tidak terlalu tidak terlalu fatal gitu ya. Nah, begitu ya bagian yang kemudian kita harus kita harus tata ya. Makanya tadi ibu dan bapak ketika teringat anak itu jangan terus langsung sedih, ya Allah anakku ada teringat anak, apa kesalahannya, langsung doa. Dan bagian yang cukup efektif juga di dalam menangani itu ketika kita bikin di rumah itu pengaruh positifnya bisa sekali ya. Sampai dikatakan bahkan begini, ketika rumah itu banyak diucapkan dengan kalimat baik, yang tertinggi itu adalah zikir, maka tanah itu akan jadi subur. Nah, termasuk di dalamnya minum. Ya. Anak membuatkan minum anak, memasakkan anak, ya. Suami, ya, ketika datang sudah wajahnya tidak enak dan sebagainya, gitu ya. Itu terus banyak sekali ibu-ibu yang berhasil hanya karena mendoakan dengan minum. Itu luar biasa loh. Karena dia cepat berhasil. Walaupun saya tanya aku daripada doa sendiri, bolehkah saya minta
doa Pak Kiai boleh. Nah tapi nanti di jalan ya kita ngomong macam-macam udah berubah lagi. Nah ketemu Pak Kiai sama temennya, terus kata temennya gini, Miko anakmu gelem ngombe lah, lembut anakmu malah cetoran ya. Kok nek gelem kok meh tak sok ngene aduh golek kemarin itu udah. Jadi itu tadi makanya jenengan tuh mau baca Quran, mau sholat dan sebagainya siapkan anak-anak juga. Yang terakhir doa yang paling meresap pada anak itu adalah doa rahasia. Ketika anak sudah tidur, ya Bu, sholatlah di sana dan berdoa serta pusat-pusat dari itu. Nek wis turu Bu, nek turu ngamuk. Apa sih Mak? Mama tuh suka berlebihan ngamuk ya. Sudah tidur, jenengan sholat di sana. Terbaik setelahnya itu ibunya itu tiduran. Ya, itu sering. Kedua, berdoa di jalan. Bapak-bapak ketika di kantor, ketika di jalan ya, maka doa-doa itu menjadi doa yang jaga ya untuk anak, istri dan sebagainya. Tentu saja suasana rumah yang selalu memberikan bagian-bagian energi positif selalu berbuka positif. Ya awal sulit itu memang harus kaca semua rumahnya itu ya, biar mudah. Karena saya tuh ngisi pengajian di tempat orang yang kacanya besar, sak tembok itu kaca semua. Saya ngisi bibinya itu senyum-senyum. Berarti itu kode senyum-senyum tuh kayak delok foto. Nah makanya cobalah tempatkan kaca di tempat-tempat pekerjaan yang tidak enak. Contohnya apa? Pisah-pisahan. Memang paling kandel ya Pak, cuci piring. Dan ini orang nganggo kon nyuci terus ya kan. Kalau ada kacanya kan nyuci sabit. Nah, jadi kelihatan sederhana itu menjadi rahasia karena kalau kita itu sudah cemberut ya auranya akan merah. Wah, setan dan akan datang gitu ya Bu. Nah, mudah-mudahan tadi bagian anak itu sebenarnya ya kita sering belajar kalau sudah tanggung jawab, kalau sudah terjadi sesuatu segera. Terakhir dalam bahasa pohon. Pohon itu Bu, pohon itu kalau akarnya menyerap dengan baik, maka batangnya akan sehat. Batang yang sehat itu menimbulkan daun yang segar, ya fakuha sama daunnya itu ilmu. Maka kemudian akan ada buah, ya tangkainya itu ada buah, akhirnya itu kecil. Saya itu punya tanaman namanya Markisa Belanda. Tanamannya itu kok Markisa siapa? Nah itu batangnya itu mudah putus, disenggol tuh cepat. Tapi buahnya besar, tangkainya tetap kuat membawa buah. Ya kan sampai buahnya matang. Orang tua juga begitu. Kalau orang tua itu batangnya tidak segar, tangkainya layu, maka anak itu akan mudah jatuh. Ya, jadi ketika kemudian kita menyerap segala macam, ada ibadahnya, ada ilmunya, ada apa namanya sedekahnya, gitu ya, itu kuat, maka kita akan mudah. Khusus untuk sedekah dan infak fisabilillah. Saya itu kemarin kan ada acara penggalangan dana Palestina. Saya ngajak anak saya, kenapa? Karena malamnya itu saya mimpi buruk tentang anak saya itu tidak pernah mimpi. Tiba-tiba kok saya mimpi buruk tentang anak saya kok diseret gitu ya. Tak ajak ke tempat. Ketika ada pengumuman dana, tak suruh maju. Ibu, sesuatu yang buruk, sesuatu yang terjadi tidak bagus, itu akan terpotong ketika kita sedekah, apalagi infak. Jadi saya kalau lihat anak saya, gitu ya, ngapa kok usia kayak gitu ya? Yang saya lakukan pertama sedekah. Itu akan menjadikan tidak berlanjut, ya. Nah, monggo saja bagi saya itu sebuah hal yang selalu saya praktekkan ya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali hal saya ya tetap ya anak-anak itu ada ngandel kayaknya, tapi kemudian tidak bisa berkembang karena kita jaga ya, kita jaga dengan menyuburkan sedekah dan infak fisabilillah. Nah, terutama kalau mau memanfaatkan juga kurban ya. Ada seorang
biasa itu bertanya, orang biasa itu orang disuruh-suruh itu bertanya, Bu, kenapa orang diwajib disuruh korban, diperintahkan korban? Saya bilang korban itu dibuatkan program oleh Allah korban agar manusia itu punya simpanan amal kebaikan yang banyak, ya, tanpa dihapus. Maka kemudian dia menabung. Saya juga kalau Idul Adha itu kalau saya punya uang sedikit, saya atasnamakan anak yang memang harus di backup. Alhamdulillah Allah selalu kasih uang yang lengkap untuk anak semua. Itu bagian yang bagus. Kadang-kadang saya kirimkan pada orang-orang yang butuh backup agar kehidupannya mudah, rezekinya mulia, dan kemudian banyak bisa berkait. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Ibu, saya Bapak Ibu mohon maaf apa yang saya sampaikan barangkali hanya berupa landasan, karena saya lihat banyak sekali proses pendidikan itu justru dikonsentrasikan pada anaknya. Padahal konsentrasi pendidikan agar anak menjadi mudah itu ada orang tua. Astagfirullah khairat al-haqqi wal batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Mau baca Quran dan sebagainya. Yang kedua itu Jumatannya ngenteni adzan, yang ketiga ngenteni komat. Ya tapi diselesaikan sendiri, cuma tidak bisa langsung itu tidak bisa. Nah kenapa dia bilang iya sih gini-gini gitu Bu ya. Nah saya ketika mengalami masalah, gini saya bilang gimana? Kamu tuh ya tak delok, harusnya memang memperhatikan kembali sholat dan bacaan Quran. Ya terus gimana? Ya nanti terusnya kita bahas nanti. Kamu biar tenang dulu. Gitu ya mau gitu. Tapi kalau pas ketemu enggak ya bergeber ya kan. Nah itu begitu. Dan tadi diambil positifnya aja, kita memang disuruh sabar berdoa kan aslinya itu kita memang belum banyak berdoa. Apa kalau kita kemudian mendoakan anak, keluarga, guru tapi sampai itu kemudian itu. Nah ada hal yang menarik. Jadi ada seorang di rumah Quran, itu ada anak itu yang tidak pernah duduk ngapal kayak gitu, selalu main bola ngapal-ngapal, tapi hafalannya paling bagus. Maka ketika orang tuanya datang ditanya, Pak jenengan punya amalan apa? Kok anaknya itu ngapalkannya tidak pakai susah payah gitu? Ya tetap main, tetap apa, tapi semua misalnya deh. Oh ya tidak apa-apa kok, saya itu orang biasa tidak punya apa-apa, tidak pasti ada sesuatu. Ya, makanya Bapak itu kan kalau dia itu puasa Senin Kamis, dia baca Quran selalu gitu, ya Allah aku sedekahkan amalku itu untuk anakku agar mudah baginya untuk menghafal Quran. Begitu. Jadi kita pada baca Quran itu tak halaman syukur dan banyak berhenti ya, maka kita minta rahmat dan kemudian berdoa untuk siapa, tidak siapa. Dan kita telaten di sana ya untuk membuka ini namanya seolah-olah kita itu mau dikasih tahu begini ilmiah karena begini dan sebagainya gitu. Itu kalau masih terhalang ya tidak bisa. Cobalah dulu membersihkan itu maksimal. Tidak bisa ngomong, coba ditahan, tidak bisa ngomong. Tapi sampai tidak dia kemudian mendekat pada kita. Karena kebanyakan kita itu ya aslinya ya untuk kebanyakan masih ada yang kepanjang, ngomong anak-anak sampai pegang pulang, anak saya nggak pulang nanti, aduh gimana gitu. Dia tangga, apalagi anak-anak yang sudah pasti makan, biarlah mereka berkembang asal tidak melakukan batas. Hal yang pokok itu kemudian misalnya ya, kalau anak saya sih memang kalau waktunya sholat disyukuri dulu gitu, disyukuri dulu. Sudah kemudian baca Quran, tapi ya baca Quran. Maksud saya itu buat ditambahkan kadang 1 juz, kadang 2 juz, kadang waktu ada nulis berlebihan ya. Nah, pokoknya disyukuri setiap kali kita mensyukuri, maka Allah akan memberi gitu ya Bu ya. Jadi bukan memang harus sabar, dicoba saja. Latihan kita seminggu 2 minggu kecuali memang parah ya, maksudnya itu melanggar saya tidak, coba biarkan didukung dalam banyak hal, didoakan dan sebagainya. Itu jauh lebih sulit Bu timbang Andani ya kan? Gitu, mungkin itu ya Bu ya, karena banyak sekali persoalan ada di sana. Monggo cukup. Baik, terima kasih Ustaz Nadia untuk jawabannya. Untuk Bunda dan ya, orang yang menyempurnakan kewajiban itu akan dimaklumi oleh Allah, yaitu semua yang dilakukan itu akan cocok dan disukai orang lain dan diakhirkan dalam kebaikan. Maka bimbing saja. Yang pertama menyempurnakan kewajiban itu dulu ya, memang anak kita sudah tua loh, boleh
pada kita ya anak itu pokoknya kewajiban tadi sholat sudah, kemudian ini biasa menyapa. Ya memang banyak cerita yang kita sampaikan dibantu oleh para guru ya, tadi misalnya nanti googling dan lain sebagainya ya, maka guru itu biasanya kemudian memberikan tugas itu sampai kepada mahasiswa itu ditulis tangan. Kenapa ya? Agar punya kesungguhan ke sana gitu ya Bu ya. Nah itu kemudian ya dicarikan aja jadinya lomba-lomba berhadiah seperti saya kalau apa puasa gitu ya, dan hadiahnya yang agak besar 100.000 menolak lebihnya itu dia bilang gini, dan baca Quran ya dia 1 juta nanti kita niatnya duit dan apa orang tidak gampang kok, kapan 3 kali itu tidak gampang ya kan. Nah misalnya begitu dicari kesungguhan untuk menikahkan walaupun itu karena sebab mudah ya manfaatkan saja kemudahan itu untuk bisa dia menikah banyak. Nah banyak hal yang kemudian satu apa namanya kewajiban ya, kewajiban yang kedua bagaimana dia menebarkan kemanfaatan ya, kewajiban berkarya dan menebarkan kemanfaatan di dalam banyak hal. Kalau memang itu kita punya kemudian manfaatkan saja kemudahan itu untuk banyak melakukan sesuatu, jangan kemudian anak muda dibuat sulit gitu ya, anak ya heran maksudnya apa selang praktis sudah sih ya kan misalnya begitu. Nah sehingga memang banyak hal. Ibu-ibu kalau ada apa nanti kontak ke nomor telepon saya saja ya, apa namanya, insya Allah tetap akan saya jawab walaupun kadang-kadang karena dalam sehari itu WA saya itu 200 lebih ya, jadi kemudian tidak dijawab-jawab jadi kan WA lagi biar muncul lagi gitu ya Bu ya. Ya insya Allah dalam karena buku itu jauh lebih praktis. Jenengan boleh berkelompok kunjungan ke tempat saya, janjian dulu untuk bincang-bincang masalah anak, bincang-bincang masalah pendidikan. Ya, saya juga mau buat sekolah namanya Sekolah Bunda Mulia. Ya, nah itu yang kemudian akan kita berikan bagian teknisnya ya, agar ibu-ibu itu kemudian paham betul gitu apa yang dilakukan. Begitu ya Bu. Ini apa yang bisa aku mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustazah Dia.